Cek satu. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wa nusalli wa nusallim ala safwatil khalq nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini untuk melakukan ketaatan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di surga. Alhamdulillah, yang masih memberi kita nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, ya, dan itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Karena demi Allah, tanpa waktu luang, tanpa kesehatan, pada hari ini mungkin sangat sulit bagi kita untuk hadir di tempat ini, untuk menjalankan faridah atau kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu syar'i. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwa saya menuntut ilmu syar'i adalah merupakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, yang mana itu merupakan sebuah ketaatan, sebuah ibadah, sebuah sarana untuk bertaqarrub kepada Allah dan menjadi sarana pendukung bagi ketaatan-ketaatan yang lain. Bayangkan kalau kita beribadah, kita mau sholat tapi kita nggak punya ilmunya, apakah sholat kita akan benar? Tidak. Jadi menuntut ilmu ini merupakan satu sarana yang menjadi penunjang bagi ibadah-ibadah yang lain, dan dia sendiri adalah ibadah. Adapun pembahasan kita hari ini adalah tentang bersaing di dalam kebaikan, ya, berlomba di dalam kebaikan. Rasulullah SAW yang mulia, ya, menerapkan dalam kehidupan beliau bahwasanya setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, beliau selalu melakukannya. Dan itu diajarkan, ditanamkan kepada para sahabatnya yang mulia, dan juga para anbiya, para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, para anbiya alaihi wassalam, mereka sangat gemar berbuat baik dan berlomba-lomba di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bergegas di dalam kebaikan, bersegera di dalam berbuat kebajikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Jamaah rahimakumullah, demikianlah seharusnya seorang mukmin, ya, setiap ada kesempatan berbuat baik dilakukan. Jangan sampai dibiarkan waktunya, ya, yang tadi kita bahas, ya. Waktu itu adalah sebuah nikmat. Waktu luang itu nikmat atau bukan? Nikmat.
Tinggal kita mau menghabiskan waktu luang yang Allah beri itu, yang mana itu sebuah nikmat, untuk ketaatan atau tidak. Ya. Tadi mungkin kita pengajian hari ini, sebagian ada yang menunggu mulainya kajian dengan membaca Al-Quran, dengan istighfar. Ada yang dengan memurajaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Ya. Atau ada juga yang ngobrol. Ya. Mudah-mudahan ngobrolnya niatnya dalam silaturahmi, kata ibu-ibu. Ya. Jadi setiap waktu luang yang kita miliki itu sebuah nikmat. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Sampai ditanya beberapa perkara. Di antara perkara yang ditanya itu adalah an syababihi fima afna. Usia mudanya dihabiskan untuk apa? Ya. An umrihi fima ablah. Umurnya semua dihabiskan untuk apa? Dan di antara umur itu adalah masa muda dikhususkan. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa masa syabab ini sampai umur 40. Sebagian mengatakan seperti itu. Akan tetapi ala kulli hal itu ada perbedaan pendapat di sana, bahwasanya usia muda sampai usia sekian dan sekian itu ada perbedaan pendapat. Tapi intinya ikhwatal iman rahimakumullah, para bapak-bapak dan ibu semoga dirahmati Allah, semua itu ada pertanggungjawabannya. Umur yang Allah beri untuk kita, masa muda yang Allah jadikan begitu, diri kita begitu kuat, ya, semuanya akan ditanya. Kita semua akan ditanya tentang kenikmatan itu, semua. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita semua ini pada hakikatnya, pada tabiatnya sudah memiliki sifat untuk bertasabuk, untuk berlomba-lomba di dalam segala hal. Seseorang itu dengan tabiatnya, ya, dengan natural, alaminya dia suka bersaing, betul? Ya. Tinggal kemana kita mau mengarahkan semangat itu. Ya. Ada orang yang suka bersaingnya kalau ada yang misalnya jam tangannya lebih bagus dari dia, atau ada yang gelangnya lebih bagus dari dia nih untuk perempuan. Betul ibu? Ada yang demikian, ya. Dan itu sebuah persaingan, akan tetapi bukan persaingan yang bernilai akhirat. Persaingan yang tidak ada nilainya di akhirat sama sekali. Perlombaan yang tidak ada habisnya adalah perlombaan bersaing mengumpulkan dunia, memperbanyak harta, memperbanyak kekayaan, memperbanyak anak dan keturunan. Ya. Akan tetapi kalau persaingannya sudah persaingan akhirat, itu berbeda temanya. Ya, persaingan mereka adalah bagaimana caranya mencetak anak-anak ini menjadi generasi yang saleh. Gimana harta yang ada ini kita infakkan di jalan Allah. Ya. Gimana berlomba memakmurkan masjid. Ya, seperti itu. Kalau sudah demikian, persaingannya bukanlah persaingan duniawi. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memotivasi kita di dalam Al-Qur'an agar kita nih berlomba-lomba satu sama lain. Dalam hal apa? Dengarkan ayat Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, yakni untuk mendapatkan ampunan dari Allah.
Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard, dan untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba buat dapat ampunan Allah, sama buat dapat apa? Surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita nggak dilomba-lomba, kita nggak dimotivasi untuk cari duit. Kita nggak dimotivasi untuk berlomba-lomba memperbanyak emas dan perak. Tidak demikian bunyi ayatnya, betul? Karena untuk itu kita nggak perlu dimotivasi. Tabiat manusia sudah mencintai hal-hal tersebut, perhiasan-perhiasan dunia. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya. Dijadikan terasa indah bagi manusia mencintai syahwat, kelezatan dunia, minan nisa, mencintai wanita, wal banin, anak-anak, ya, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, ya, emas, perak, kuda-kuda pilihan, wal an'ami wal harth, ya, hewan ternak. Intinya harta benda semua ini, harta benda dunia ini, kita nggak usah dimotivasi, kita sudah cinta. Nggak perlu ditanamkan cinta lagi, karena tabiatnya manusia sudah akan suka. Ya, tapi Allah memotivasi kita untuk mengejar ampunannya dan mengejar surganya yang seluas langit dan bumi. Biar kita ini semangat beramal soleh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Biar kita ini semangat, nggak malas-malasan beribadah. Karena setiap dari kita kalau ditanya, kita kepingin gak surga? Gak mungkin ada yang ngejawab gak pengen. Semuanya pasti kepingin, ya. Bahkan walaupun amalan kita sedikit, kita kepenginnya di surga sama Rasulullah. Kita kepenginnya di surga di mana? Di Firdaus. Walaupun amalan kita sedikit, walaupun ibadah kita tidaklah banyak, biasa-biasa aja, maka itu bisa menjadi bahan introspeksi bagi diri kita. Ya. Kalau kita ingin surga, betul-betul kepingin surga, sudah sejauh mana effort yang kita lakukan, ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Di ayat yang tadi Allah berfirman, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Surga yang seluas langit dan bumi, ya. Ampunan Allah itu, Allah katakan apa? Disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surah Al-Hadid ayat ke-21. Kalau kita renungi ayat ini, ikhwatal iman rahimakumullah, Allah katakan uiddat lil ladzina amanu billah wa rusuli, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Karena kalau kita benar-benar beriman sama janji-janjinya Allah, kalau kita benar-benar beriman sama janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah siapkan untuk orang yang mau ibadah, untuk orang yang memurnikan tauhid hanya untuk Allah semata, untuk orang-orang yang betul-betul hanya menyembah Allah dan tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, untuk orang-orang yang betul-betul menjaga agama Allah, kita nggak akan silau sama dunia, wallahi nggak akan silau. Ya, kita bakal mati-matian mengejar surga itu. Karena perkara iman ini luar biasa, jamaah sekalian. Kalau kita lihat di kalangan para sahabat, kita lihat yang paling afdal siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang ibadahnya lebih luar biasa dari Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar paling afdal?
Dari sisi sedekah mungkin Abdurrahman bin Auf mungkin lebih banyak. Nilai yang disedekahkan di jalan Allah mungkin lebih banyak Utsman bin Affan. Mungkin hafalan Al-Qur'annya lebih banyak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Lebih banyak mungkin Ubay bin Ka'ab. Para sahabat yang ahli di bidang qiraat. Tetapi kenapa Abu Bakar menjadi yang paling afdal? Karena perkara iman yang ada di hatinya. Gak ada yang didustakan sama Abu Bakar. Bahkan ketika mendengar kabar Rasulullah SAW di pagi hari setelah malam Isra dan Mi'raj, Abu Bakar gak langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Tapi kabar itu viral, menyebar dengan cepat di kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah SAW. Abu Bakar cuma mengatakan, kalau benar itu yang dikatakan Rasulullah, aku beriman. Allahu Akbar. Padahal Abu Bakar nggak dengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Maka yang seringkali menjadikan seseorang itu di sisi Allah, ya, lebih berkualitas, lebih afdal dibanding orang yang lainnya, padahal karena perkara iman, berangkat dari perkara iman. Yang mana kemudian iman itulah yang berpengaruh menjadikan seseorang itu lebih bertakwa atau tidak. Lebih berpengaruh sekali bagaimana seorang itu menjalankan agama Allah. Karena takwa pun levelnya berbeda-beda. Ada orang yang mencukupkan dirinya dengan sesuatu yang bersifat fardhiyah, yang sesuatu yang wajib aja. Ada orang-orang yang levelnya di dalam ketakwaannya cukup dia hanya menjauhi yang haram. Tapi ada juga orang yang betul-betul menjaga ibadah-ibadah nawafil, ya, ibadah-ibadah yang bersifat tambahan, ibadah-ibadah sunnah, dan juga menjauhkan dirinya dari yang makruh, menjauhkan dirinya dari yang syubhat. Ya. Maka ketakwaan pun levelnya berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang yang menjadi prioritas di hatinya adalah akhirat, itu pola berpikirnya betul-betul beda. Dia hidup dalam keadaan apapun tenang, dalam keadaan lapang, dia nggak terperdaya. Ya, karena tahu goals dia ini akhirat, goals dia ini surga. Dan kalau dia hidup dalam keadaan sempit, dia juga tenang. Dia tahu Allah nggak akan nyanyain dia. Dengan dia berpegang teguh kepada agama, Allah nggak akan sia-siakan perjuangan dia. Ya. Seseorang akan sangat berbeda memandang dan menyikapi dunia ini ketika hatinya dipenuhi dengan keimanan. Lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana keresahan yang terjadi di sebagian mereka. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ya. Bahwasanya kaum fuqara dari kalangan para sahabat ini merasakan sebuah keresahan, ya, kegelisahan. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Lihat, ini siapa yang datang ke Rasulullah? Hah? Lihat ke sini tadi ada apa? Ada AC. Hah? Oh iya, pantas hangat ya Bu ya. Tadi siapa? Kalangan sahabat yang mendatangi Rasulullah? Ya. Orang-orang fuqara dari kalangan para sahabat. Diriwayatkan sebagai mereka adalah ahlus suffah, orang yang tidurnya di masjid. Di masjid Nabi SAW. Banyak orang-orang miskin yang tinggalnya di situ. Ya, yang mereka nggak punya rumah, ya, pakaian mungkin cuma beberapa helai aja, cuma beberapa pasang aja. Ya.
Mereka kalangan fuqara, kalangan fakir dari kalangan sahabat. Mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkeluh kesah ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wad darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah jauh pergi meninggalkan kita. Orang-orang fakir mengeluhkan tentang orang kaya. Tapi bukan pergi jauh meninggalkan kita dalam mengumpulkan hartanya, bukan itu. Bil ujur, dalam hal pahala. Wad darajatil ula, dengan derajat-derajat yang tinggi. Wan na'imil muqim, dengan kenikmatan-kenikmatan. Maksudnya apa? Mereka tertinggal dibanding orang-orang kaya dalam hal ibadah. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kita salat ya Rasulullah. Mereka puasa sebagaimana kita berpuasa. Ya. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq ya Rasulullah. Sedangkan mereka bisa bersedekah dan sedangkan kita tidak. Akan tetapi mereka bisa bersedekah sedangkan kita tidak. Karena apa? Mereka fakir. Kemudian mereka bisa membeli budak untuk dimerdekakan. Ya, kita nggak bisa ya Rasulullah. Buat makan saja susah. Jangankan mau membeli budak, mahal budak itu. Ya, budak itu properti yang mahal. Kalau bukan golongan-golongan kaya nggak punya. Ya. Kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu sabaqtum man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Maukah kalian aku tunjukkan akan sebuah amalan, ya, yang jika kalian mengerjakannya kalian akan mengalahkan mereka. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka, ya, wala yakunu ahadun afdhala minkum, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menjadi afdal, lebih baik daripada kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali mereka juga melakukan pekerjaan atau amalan yang sama. Ya. Rasulullah kemudian mengajarkan mereka, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33. Selepas salat fardu setiap hari engkau baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ya, tasbih, takbir, tahmid 33 kali. Qala faraja'u faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal ma fa'alna. Kemudian mereka pulang dan mereka kerjakan ibadah tersebut. Jadi setiap habis sholat, orang-orang kaya udah keluar, mereka zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setiap hari dirutinkan amalan itu. Sampai akhirnya bocor nih amalan ke orang-orang kaya. Mereka juga melakukan amalan yang sama. Berarti kalah nggak mereka? Iya kan kata Rasulullah gitu. Mereka bisa menang kecuali kalau mereka apa? Melakukan amalan ini sama gitu amalannya. Kemudian mereka datang lagi, ngeluh lagi sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Syahid dari kisah ini, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini apa? Orang-orang fakir yang keadaan mereka sangat susah, tempat untuk bernaung aja nggak punya, ya, sebagian mereka tinggalnya di masjid, ya, sebagian mereka ahlus suffah, tapi mereka apa? Nggak mengeluhkan keadaannya yang susah itu, bukan. Mereka mengeluhkan, ya Rasulullah kita nggak bisa sedekah, ya Rasulullah, ya Rasulullah kita nggak bisa membeli budak buat dimerdekakan, nggak bisa, karena memerdekakan budak itu pahalanya luar biasa.
Jadi keresahan yang ada di tengah-tengah mereka, kalangan fakir di antara para sahabat, di kalangan fakirnya aja bukan masalah harta. Ini orang yang hidupnya susah, ya. Berbeda sekali dengan fenomena yang ada di zaman sekarang. Kita dapati sebagian kaum muslimin sering sekali mengeluh, bahkan mengeluhnya nggak tanggung-tanggung, bukan curhat sama pasangannya, bukan curhat sama teman dekatnya, curhatnya di sosial media. Ada nggak ibu-ibu yang begitu, Bu? Ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, insya Allah ya. Mereka mengeluhkan keresahan-keresahannya, keluhan-keluhannya di sosial media. Mereka lupa mereka punya Allah, ya. Padahal seharusnya hal tersebut diadukannya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Bahkan ke makhluk pun nggak sepadan, ya. Karena makhluk itu kalau kita banyak minta sama dia bosan. Sekali dikasih, 2 kali masih dibantu, ya. 3 kali mungkin apa? Cari orang lain, itu jangan ke Anda terus. Tapi Allah Azza wa Jalla, zat yang maha mulia, sebaliknya, kalau kita semakin minta, Allah semakin senang. Allahu Akbar. Maha pemurah, maha dermawan, maha kaya. Gak akan habis perbendaharaan Allah Azza wa Jalla, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah keresahan yang terjadi di kalangan para sahabat, ya. Artinya kalau kita ini mulai resahnya karena perkara tersebut, berarti iman kita sudah lumayan bagus, ya. Ketika ada orang dia unggul dibanding kita dalam hal Al-Quran, oh Masya Allah, fulan baca Qurannya bagus sekali, indah tajwidnya, suaranya, makharijul hurufnya, bahkan hafalannya banyak. Anda kepingin seperti dia. Nah, kalau seperti itu boleh apa enggak? Boleh, bagus, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? La hasada illa fi itsnatain, tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal, ya. Rajulun atahu Allahul Quran fayatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Seseorang yang Allah beri karunia kepada dia Al-Quran, ya, kemudian dia membacanya di malam hari, di siang hari, ya, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Dan rajulun atahu Allahu mal, orang yang Allah beri harta. Rajulun atahu Allahu malan, kemudian dia senantiasa berinfak dengan hartanya. Kita cuma boleh iri dalam 2 hal itu, ya. Dan dua-duanya adalah hal kebaikan. Jadi kalau ada orang Allah beri nikmat berupa harta, tetangga kita punya mobil baru, jangan risau, ya, jangan gelisah. Masing-masing sudah ada takaran rezekinya, ya. Jangan kemudian itu menjadi sesuatu yang kita keluhkan, ya. Jangan seperti itu. Tapi kalau dia infaknya luar biasa, terus nyumbang ke masjid, ngasih makan orang miskin, ngasih santunan ke janda-janda, itu antum irinya dalam hal itu, ya. Itu pun iri yang tanpa menginginkan nikmat itu hilang darinya, bukan hasad, ya. Itu namanya ghibtah, ya, iri yang positif, tidak ada masalah, ya. Boleh, ya. Justru dengan seseorang seperti itu, seseorang akan termotivasi, ya. Jadi kalau kita sekarang kepingin punya harta yang banyak misalnya, atau kita pingin ada satu wishlist duniawi yang, ya, cita-cita duniawi yang ada pada otak kita sekarang, kita harus berpikir apakah ketika Allah beri itu, ibadah kita akan semakin baik atau enggak? Apakah kita semakin dekat kepada Allah atau tidak? Ya. Karena tolak ukurnya adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah, apakah bertambah ataukah tidak. Itu. Karena seringkali seseorang itu ketika dibukakan pintu dunia itu dia kemudian lupa, ya.
Ketika dia dalam sebuah contoh kasus, misalnya ekonomi dia terhimpit, dia on time sholat di masjid, masya Allah. Dia datang ke masjid, ke majelis ilmu, ya, ke kajian 1 minggu 3 kali, ya. Dia ngaji kitab-kitab, setiap hari dia baca 1 juz, setiap bulan dia khatam, ya. Terus tiba-tiba Allah angkat karirnya dalam hal dunia ini, ya. Allah bukakan pintu-pintu dunia sama dia. Kira-kira bulan depan masih duduk di kajian sini nggak? Belum tentu, benar nggak? Belum tentu. Ya. Dan kebanyakan yang terfitnah dengan harta itu seperti itu. Ya. Makanya Allah lebih tahu kita bisa nggak dapat amanah itu. Ya. Kita bisa nggak diuji dengan kebaikan itu. Ya. Karena ujian itu kadang yang secara zahir adalah kebaikan dan secara zahir adalah keburukan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Kalau suatu saat Persia dan Romawi, kata Rasulullah, ditaklukkan untuk kalian, kalian akan menjadi orang yang seperti apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat menjawab, ya, di antara mereka Abdurrahman bin Auf, "Naqulu kama amarana Allah." Ya, kami akan menjadi orang-orang sebagaimana yang Allah perintahkan. Artinya kita akan tetap lurus, ya Rasulullah, di atas agama ini. Walaupun Persia dan Romawi telah tunduk, telah takluk kepada kita. Kalau satu negara ditaklukkan, berarti wilayah kaum muslimin semakin luas. Pintu-pintu dunia pun semakin terbuka. Para sahabat yang mungkin tadinya biasa-biasa saja bisa lebih luas dalam berdagang, dalam bisnisnya, dalam investasi, beli properti di sana dan di sini. Betul? Mereka melakukan Persia. Persia di mana hari ini? Hah? Iran, ya, Iran, ya, dan sebagian Irak. Kemudian apa? Romawi, Bizantium, kerajaan yang begitu megah, yang begitu besar. Kalau ditaklukkan untuk para sahabat tiba-tiba jadi kaya mendadak, betul? Ya. Secara positif, dakwah juga semakin luas, ya. Semakin banyak orang mengenal Islam, semakin berbondong-bondong orang masuk ke agama Allah. Akan tetapi apakah mereka akan menjadi orang-orang atau personal yang sama pada saat itu? Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Awa ghayra dzalik," atau justru kalian berbalik daripada itu, ya. Kalian udah nggak jadi orang yang seperti ini lagi. Tatanafasun thumma tatahasadun, kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia, kemudian kalian akan saling dengki satu sama lain, kata Rasulullah, ya. Karena paling banyak menyebabkan seseorang itu jatuh kepada sifat hasad, penyakit hasad adalah dunia, ya. Tatanafasun, kata Rasulullah, kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia, kemudian tatahasadun, kalian saling hasad satu sama lain, thumma tatadabarun, kemudian kalian mulai tidak bertegur sapa, ya. Karena udah dengki, orang udah gak suka malas, betul? Thumma tatabaghadun, ya. Kalian akan saling membenci, dan muaranya, perkaranya adalah apa? Dunia. Penyebab utamanya adalah perkara dunia. Karena orang kalau sudah dibutakan oleh dunia, dia lupa tujuan dia itu apa, ya. Dan Rasulullah dalam hal ini sedang mentarbiyah para sahabatnya dengan tarbiyah yang luar biasa, ya. Diingatkan kalau suatu saat akan banyak bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, kalian harus tetap tegar di atas agama Allah, jangan terlena dengan dunia, ya. Karena kalau orang orientasi utamanya adalah sudah dunia, itu beda, cara berpikirnya beda, dan konsekuensinya juga akan berbeda.
Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan apa? Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang ambisinya dunia, prioritasnya adalah dunia, ambisi utamanya itu pokoknya dunia. Gimana caranya saya bahagia di dunia, saya happy, pokoknya dunia terus. Farraqallahu alaihi amra, Allah cerai beraikan urusannya. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan jadikan dia takut miskin terus karena habisnya dunia. Kefakiran di hadapan pelupuk matanya. Allah akan jadikan itu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia enggak akan dapat dari dunia kecuali yang telah Allah tuliskan untuknya. Wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa yang ambisi utamanya adalah kehidupan akhirat, jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang ambisi utamanya adalah akhirat, Allah akan satukan urusan-urusannya, yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat. Pokoknya Allah mudahkan jalannya dia. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Gak ada orang yang ambisi utamanya adalah kebahagiaan akhirat, kehidupan akhirat, takut miskin, gak ada. Wallahi gak ada. Ya, gak ada. Ini sabda Rasulullah SAW, dan kita beriman dengan apa yang Rasulullah ucapkan. Gak ada orang yang ambisi utamanya adalah kebahagiaan akhirat kemudian hidupnya takut miskin, gak ada. Kalau kita hidup di dunia ini takut dengan kemiskinan, seakan-akan kita dihantui dengan kemiskinan, berarti ambisi kita ini masih apa? Dunia. Tapi kalau orang ambisi utamanya adalah akhirat, wa atathu dunya wa hiya raghimah, ya, dunia akan datang kepadanya apa? Dalam keadaan hina, seakan-akan dunia yang ingin menjadi miliknya, bukan dia yang ingin memiliki dunia itu. Ya. Dan demi Allah, ketika kita mendengar hadis ini, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita akan beriman betul-betul dengan yang Rasulullah katakan atau tidak? Kalau kita memang beriman dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau alaihi salatu wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, enggak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Rasulullah itu berbicara wahyu dari Allah azza wa jal. Kalau kita memang beriman, ya kita lakukan itu. Jangan ada prioritas lain di hati kita selain dari akhirat, karena tujuan kita pada akhirnya adalah surga Allah azza wa jalla. Maka kita harus berlomba-lomba mengejar surganya Allah. Mahal memang segala sesuatu yang kita pertaruhkan untuk mendapatkan surganya Allah, itu semuanya sulit, mahal, ya. Huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makari. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang berbau syahwat, yang diinginkan oleh manusia, yang orang itu pada umumnya kepingin. Akan tapi surga itu dikelilingi oleh makari, sesuatu yang pada tabiatnya manusia itu nggak suka. Ya. Kalau kita mau masuk neraka, wal'iyadzubillah, banyak jalannya mudah sekali. Semuanya enak, ya, semuanya mudah, semuanya nampak lezat di hadapan mata. Tetapi memang jalan menuju surga berat. Harus sholat 5 waktu, butuh perjuangan, ya. Dan hanya mudah untuk orang-orang yang Allah mudahkan, ya. Ibadah itu memang pada awalnya berat, semuanya harus dipaksakan dan harus dilakukan karena perkara apa? Iman. Karena kalau kita nggak melakukannya karena iman, nggak ada pahalanya. Harus iktisab, ya, harus dengan iman, mengharap pahala dari Allah dan iman. Intinya itu. Seseorang yang tidak melakukan perbuatan haram
dia meninggalkan minum khamar, dia meninggalkan zina, dia meninggalkan narkoba, obat-obatan terlarang, dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi karena alasan kesehatan misalnya, oh nggak boleh zina, nanti kena AIDS. Oh nggak boleh minum khamar, nggak bagus untuk kesehatan. Oh nggak boleh narkoba, nanti jantungnya nggak kuat. Dia meninggalkan yang haram, tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah. Sama atau tidak dengan orang yang meninggalkan haram dengan mengharapkan pahala dari Allah? Tidak sama keadaannya. Orang yang meninggalkan yang haram, ya, meninggalkannya itu karena Allah, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia mendapatkan itu. Tapi orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena alasan kesehatan, dia tidak akan mendapatkan kebaikan, pahala dari sisi Allah karena meninggalkan keharaman tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang itu tadi dikatakan, ya, kalau sudah lupa dengan tujuan utama dia akan melenceng dari trek yang lurus. Betul? Dan seseorang itu kalau tujuannya sudah salah, dia akan dibutakan oleh tujuannya itu. Ya. Rasulullah SAW pernah menggambarkan dalam sebuah hadis yang menggambarkan salah satu peristiwa yang ada di akhir zaman. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab." Tidak terjadi hari kiamat sampai sungai Efrat mengering dan mengeluarkan emas di bawahnya. Ya, kita belum lihat, tapi itu sabda Nabi SAW, kita harus beriman. Kemudian karena orang-orang mendengar bahwasanya sungai Efrat mengering dan di bawahnya ada gunung emas atau segunung emas, kira-kira orang berangkat nggak ke sana, Pak? Hah? Antum kalau dengar nih sekarang di Babelan misalnya, Babelan jauh nggak dari sini? Jauh. Di Babelan misalnya, sungainya di bawahnya ada emasnya, antum berangkat ke Babelan? Hah? Berangkat. Oh, resikonya tenggelam ibu, gimana bu? Berangkat nggak? Berangkat. Karena sudah dibutakan oleh tujuannya. Faham ya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, yaqtatilun nasu alaih, manusia saling bunuh untuk memperebutkan emas tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Setiap dari 100 orang yang berangkat, 99-nya terbunuh. Akan tetapi mereka mengatakan apa? Wa yaqulu kullu rajulin la'alli akun ana alladhi anju. Barangkali saya yang selamat dari 100 itu. Jadi setiap orang yang berangkat ke sana, dia tahu resikonya terbunuh, dia tahu resikonya bakalan mati. Tapi mereka semua apa? Mengatakan barangkali aku yang selamat. Padahal kemungkinan berhasilnya cuma 1%. Betul? Tapi apa? Dibutakan oleh tujuan duniawinya. Ya. Jadi mereka udah gak peduli lagi resikonya apa. Nah, seharusnya untuk itulah kita mati-matian mengejar. Untuk apa? Surga. Bukan untuk kesenangan yang seperti ini. Ya. Untuk kehidupan akhirat lah harusnya kita berlomba mati-matian. Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam mengejar surga itulah, ya, hendaknya orang-orang yang berlomba itu betul-betul berlomba, ya. Dan tidak ada yang betul-betul berlomba mengejar surganya Allah kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Ya. Kalau kita lagi futur, lagi malas ibadah, ya, ibadah kita lagi semangat, ya, kita harus mencari cara bagaimana mencharge iman kita. Harus dicas, ya, membaca kisah salafus salih, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana perjuangan beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ya.
Kita harus cas iman kita. Karena kita ini nggak terlepas dari maksiat. Sedangkan keimanan itu dengan kemaksiatan akan turun. Jangan udah imannya lagi lemah, ibadahnya lagi malas, ditambah lagi apa maksiat. Imannya lagi lemah, larinya ke maksiat lagi, tambah habis imannya kalau begitu. Betul? Berkurang terus. Ya. Atau imannya lagi lemah, duduknya sama sahib-sahib yang kurang baik, yang menjerumuskan kita justru ke perbuatan dosa, wal iyadzu billah. Ya, maka kita harus berhati-hati memilih kawan. Cari orang yang kalau kita duduk sama dia nih iman kita bertambah. Kalau kita duduk sama dia yang dibahas din, agama. Cari teman duduk tuh yang seperti itu. Ya. Jangan ketawa ke TV seperti obrolan warkop aja, jangan. Ya. Ada pepatah dalam bahasa Arab, as-sahib sahib. Ya. Sahib itu, teman itu menyeret kita. Ya, menarik kita. Tanpa dia mengucapkan apapun. Dia pergi ke kajian karena dia teman karib kita, atau sahabat baik kita ikut pergi ke kajian, Pak. Betul nggak? Teman dekat kita, dia perginya ke tempat maksiat tanpa dia mengajak pun, bisa jadi suatu saat kita tergiur. Ya. Maka untuk seseorang itu bisa mengejar banyak kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, dia harus memiliki kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang satu visi dan misi. Karena misi utamanya adalah apa? Akhirat. Ya, jangan sampai kita melenceng dari itu. Ya. Kita harus pasang apa istilahnya? Penutup mata kuda itu loh yang di samping itu. Ya. Untuk kita bisa memandang lurus ke tujuan utama kita diciptakan, yakni beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang mati-matian mengejar dunia itu sangat rugi demi Allah. Rugi. Dihabiskan waktunya, ya, umurnya, masa mudanya, bahkan masa tuanya. Karena banyak orang yang usianya sudah lanjut tapi angan-angannya sama dunia ini terlalu panjang. Ya, angan-angan dia jalan terus, padahal kematian ini sudah memotong angan-angan dia. Ya, angan-angan dia terus melaju ke depan, begitu panjang. Padahal dia tahu kematian cepat atau lambat itu pasti datang. Wallahi pasti datang. Bahkan sebagian orang sudah diberi umur yang lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah dilebihkan dari umur umat Nabi Muhammad SAW pada umumnya. Ya, yang mana pada umumnya umur umat Nabi antara 60 sampai 70. Amaru ummati ma baina 60 wa 70. Dan sedikit yang Allah lebihkan dari itu. Sebagian orang sudah Allah beri umur yang lebih panjang dari itu. Mungkin udah umur 80, 85, tapi masih ada angan-angan dunianya. Ya. Angan-angannya terlalu panjang. Dan itu berkaitan dengan perkara iman, jemaah sekalian. Ya. Orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang betul-betul tertanam di dalam hatinya, ya, tidak butuh untuk masuki usia tua baru memikirkan tujuan dia, enggak. Bahkan dari semenjak dia masih muda pun dia berusaha di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencontohkan kepada para sahabatnya, jemaah sekalian.
Tiap ada kesempatan berbuat baik, tiap ada pintu kebaikan terbuka, pasti Rasulullah masuk di dalamnya. Karena kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali, betul? Ya, ada orang datang sama kita misalnya, dia terlilit hutang, dan kita mampu untuk membantu dia, sangat mampu. Atau dia mau membebaskan dirinya dari jeratan riba, kita bisa sangat mampu untuk membantu dia. Dan pada saat itu kemungkinan sangat sulit misalnya dia untuk membayar itu, untuk menyudahi dirinya dari jeratan riba. Bahkan untuk makan aja dia sulit. Ada pahala di sana jamaah sekalian. Ya. Kalau kita mampu, kita kerjakan. Ada orang datang minta-minta sama kita, kasih. Ya. Gak usah berpikir terlalu jauh. Oh, ini di kampungnya rumahnya gedong ini. Ada orang berpikir seperti itu, betul? Ada orang minta-minta, terus dipikir, aduh ini rumahnya di kampung, rumah gedong nih, rumahnya gede nih di kampung nih. Karena satu kampung pengemis semua misalnya. Terlalu jauh kalau kita mikir seperti itu. Tapi kita lihat dari mazharnya, dari looknya, dia kelihatan orang yang butuh apa enggak? Kalau orang butuh kita kasih. Ya. Al-yadul ulya khair min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kita udah hafal itu dari dulu, betul? Tapi terkadang kita berat untuk menjalankannya. Karena waktu kita mau mengeluarkan apa? Pertimbangan kita dunia. Ntar kalau dia lebih kaya dari gue gimana? Bener gak? Tapi kalau pertimbangan kita akhirat, terlepas dari status dia bagaimana, insya Allah Allah tuliskan pahala untuk kita. Maka kita nggak akan membuang kesempatan tersebut. Ya. Pernah satu saat Rasulullah SAW ya, bersama para sahabatnya, diriwayatkan beliau bersama Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib pergi menuju perang Badar. Tahu perang Badar? Waktu itu persiapannya kurang ya kaum muslimin ya, betul-betul kurang, pasukannya juga sangat sedikit ya. Jadi nggak ada pasukan berkuda, pasukan onta yang banyak, enggak ya. Waktu itu satu onta sharing 3 orang bergantian ya, bukan satu onta langsung naikin 3 orang, bukan, bergantian. Yang dapat giliran naik onta sama Rasulullah SAW adalah Abu Lubabah dan Ali ibnu Abi Thalib. Pas datang gilirannya Rasulullah SAW, yang turun Rasulullah kan ada giliran jalan juga berarti kan. Mereka mengatakan, nahnu namshi anka ya Rasulullah, biar kita aja yang jalan kaki ya Rasulullah, engkau tetap di atas onta. Ya iyalah, sama Rasulullah ya kan. Pasti mereka kepingin apa? Berkhidmah, kepingin melayani Rasulullah, kepingin membantu Rasulullah SAW. Kalau kita ditawarin kayak gitu apa? Oh ya udah, kebenaran saya juga capek gitu ya. Tapi Rasulullah SAW waktu ditawarin seperti itu, apa jawaban beliau? Ma antum bi aqwa minni 'ala al-mashi. Kalian gak lebih kuat jalan dibanding aku, kata Rasulullah. Dan aku juga sangat butuh pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Rasulullah yang ibadahnya luar biasa, perjuangannya untuk Islam dan untuk kaum muslimin itu udah luar biasa, yang pahalanya sangat banyak, masih seperti itu jamaah. Ya. Kalaupun istilahnya, kalaupun kalian lebih kuat berjalan kaki dibanding aku juga butuh pahala sama seperti kalian gitu. Bukan berarti aku nggak butuh pahala. Ya. Bahkan sebelum perjalanan Rasulullah SAW hijrah, Abu Bakar pada saat itu radhiyallahu anhu, ya, orang yang menemani perjalanan hijrah Rasulullah SAW, ya, di saat para sahabat yang lain udah berangkat ke Madinah, Abu Bakar sama Rasulullah masih di Mekah. Abu Bakar menyediakan kendaraan-kendaraan terbaik
untuk menemani perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Suruh milih nih, pilih onta yang mana yang disenangi sama Rasulullah, atau kuda yang mana yang disenangi sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW gak menerima begitu saja pemimpin Abu Bakar. Beliau mengatakan bithaman ya Abu Bakar, aku bayar. Rasulullah pengennya bayar, gak mau dikasih, gak mau hadiah dari Abu Bakar, gak mau. Kenapa? Karena kepingin dapat andil pahala juga, pahala dari sisi hartanya. Ya, maka Rasulullah SAW berhijrah, berjuang dengan jiwanya, dengan raganya, dan juga dengan hartanya. Alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk beliau. Bahkan ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, proyek pertamanya Rasulullah SAW apa? Membangun masjid yang kita kenal sampai hari ini dengan Masjid Nabawi. Ketika beliau hendak membangun Masjidun Nabi, ya, kan cari tanahnya dulu, betul? Cari tanahnya dulu. Tanah yang dipilih ternyata adalah tanah milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Kemudian mereka mengatakan la natlubu thamanahu illa min Allah. Rasulullah katakan berapa harganya? Mereka mengatakan kita nggak menginginkan dibayar dari tanah itu ya Rasulullah. Kita hanya menginginkan ganjaran dari Allah. Kata yang punya tanah. Ya. Ini ada nggak seperti itu di Jatimakmur nih? Hah? Ada orang punya tanah misalnya kan, mau dibayar nih, mau buat pesantren atau mau buat apa? Tempat tahfidzul Quran misalnya. Oh, jangan bayar saya kalau gitu. Ada nggak? Belum kayaknya, belum lihat ya. Mungkin di diskon ada ya, kalau di diskon ya. Ala kulli hal. Mereka mengatakan la natlubu tsamanahu illa min Allah. Kami enggak menginginkan tanah ini dibayar, kita hanya menginginkan ganjaran dari sisi Allah. Rasulullah SAW tetap bersikeras. Katakan berapa harga tanahnya. Akhirnya pun mereka mengatakan dan dibayar oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini membaca sebagai peluang amal saleh, peluang untuk berbuat baik ini ada. Jangan sampai disia-siakan. Ya. Bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir ke Rasulullah SAW setiap ada orang yang sholat di Masjid Nabawi. Ya, antum sholat datang di Raudhah, antum doa dengan khusyuk di situ, antum sholat di situ, berapa pahala yang sampai kepada Rasulullah SAW? Ya, luar biasa, luar biasa. Dan para sahabatnya pun demikian. Kita tahu kisah yang masyhur Abu Bakar dan Umar, ya, ketika menyumbangkan hartanya di jalan Allah sebelum berjihad, ya, sebelum mereka berjihad dengan fisiknya, dengan badannya, mereka berjihad juga dengan hartanya. Para sahabat demikian. Umar pengen mengungguli Abu Bakar pada hari itu. Al-yawma asbiqu Abu Bakr in sabaqtuhu al-yawma. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar insyaallah. Dia datang separuh hartanya dibawa semua. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Umar menjawab taraktu lahum mithla, aku meninggalkan sama seperti ini jumlahnya. Abu Bakar bawa semua hartanya di jalan Allah. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan, taraktu lahum Allah wa rasulah, aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya aku titipkan keluargaku sama Allah, mereka gak akan kelaparan. Uthman ibn Affan, kita tahu kisahnya bagaimana beliau membeli sumur yang waktu itu dikuasai oleh orang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin, ya. Dan ini kisahnya panjang dan menarik sebetulnya, tapi intinya itu kesempatan untuk beramal soleh ini nggak datang dua kali terkadang, ya.
Terkadang kesempatan itu belum tentu datang lagi dengan cara yang sama, belum tentu, ya. Atau kalaupun datang lagi mungkin manfaatnya tidak seluas yang awal. Utsman bin Affan pernah membiayai satu kali keperluan jihad hampir 100%. Dari kudanya, dari baju perangnya dibiayain oleh Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf nggak diragukan lagi bagaimana infaknya di jalan Allah, ya. Bahkan sampai setelah Nabi SAW meninggal, ya, setelah Nabi meninggal, Nabi udah wafat, yang menyantuni istri-istri Nabi itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu kali Abdurrahman bin Auf datang ke rumah kita membawa harta yang begitu banyak, emas semua, dinar nih, ya? Bukan uang kertas, ya, emas, bawa dinar begitu banyak. Diriwayatkan jumlahnya 40.000 dinar. Berapa tuh? 40 dinar aja udah banyak kayaknya, ya. Satu dinar berapa? 4,25 gram emas satu dinar. Berarti anggaplah 5 juta hari ini. Anggap 5 juta atau anggap 4 juta. Ya, lebih, tapi yang jelas lebih. Anggap 4 juta. Berarti kali 40.000. Berapa ratus miliar yang dibawa Abdurrahman bin Auf untuk menyantuni istri-istri Nabi. Ya. Dan semenjak Nabi masih hidup, ya, Nabi belum tahu Abdurrahman bin Auf bakalan seperhatian itu sama keluarga Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyebutkan, Anda tidak hafal teks hadisnya, tapi kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya nanti yang paling perhatian sama kalian setelah sepeninggalanku adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi tidak disebut namanya waktu itu, ya, nggak disebut namanya. Yang akan memperhatikan urusan kalian setelah sepeninggalanku nanti diantaranya adalah seseorang yang begini dan begitu, gitu. Tapi nggak disebut namanya. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan itu, Rasulullah mengatakan, Saqallahu ibn Aufin min salsabil jannah. Semoga Allah memberi Abdurrahman bin Auf minum dari mata air surga. Allahu Akbar. Jadi doain sama Rasul untuk dapat minum dari mata air surga. Seakan-akan itu isyarat nanti yang paling perhatian adalah Abdurrahman bin Auf. Dan betul. Jadi infaknya mereka ini luar biasa, ya. Bahkan para kaum Ansar ketika orang-orang Muhajirin datang itu apa? Mereka split hartanya. Kau mau rumah, aku kasih rumah. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini berbuat itsar, mengutamakan orang lain, ya. Bahkan salah satu diantaranya yang dibersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, kalau engkau baru istri, akan aku ceraikan satu istriku, engkau nikahi, ya. Kalau engkau perlu modal, aku modali. Tapi Abdurrahman bin Auf dengan izahnya, cukup engkau tunjukkan aku di mana? Pasar. Banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita ambil dari para sahabat Nabi, ya. Makanya kita harus mempelajari kisah-kisah mereka. Kita harus mempelajari bagaimana kesalehan mereka, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana levelnya mereka di dalam takut kepada Allah, bagaimana level tingkatan mereka, bagaimana level mereka dalam bersedekah, ya. Mereka betul-betul menjalani hadis Nabi SAW. Mereka hidup tidak hanya dengan hadis Nabi, tapi juga langsung dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka adalah murid, ya, yang terbaik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ada yang salah dari mereka langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, Rasulullah langsung nasihati. Nggak mungkin Rasulullah mendiamkan satu kemungkaran pun, nggak mungkin, ya. Maka kalau kita pengen lulus dalam hal tersebut, kita harus teladani mereka.
Tentu yang paling utama adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, setelah itu kita lihat bagaimana pengaplikasian para sahabat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man nafasaka fi dinika man nafasaka fi dinika fanafisu. Barang siapa yang mengunggulimu dalam perkara agamamu, maka hendaknya engkau ungguli dia. Jangan mau kalah maksudnya. Wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqi anhu dhahrak. Dan barang siapa yang mengunggulimu dalam perkara duniamu, ya, fa'alqi anhu dhahrak, maka berpalinglah engkau. Maksudnya enggak usah pedulikan, ya. Ini kita jadikan satu kaidah, ya. Kaidah yang sangat Islami, kaidah yang sangat sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak tamak terhadap dunia ini, akan tetapi kita tamak terhadap pahala dari Allah, kita tamak terhadap rahmat Allah azza wa jalla. Semoga Allah taala memberi kita taufik untuk senantiasa bisa beribadah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya dan dijauhkan dari segala kebatilan. Semoga Allah jauhkan kita juga dari segala perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil, yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Barakallahu fikum. Wahada wa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan pembahasan kita hari ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Ada pertanyaan ini ya? Tafadhal. Ada yang bertanya tentang arti amal jariyah dan amal soleh. Amal jariyah itu amal yang jari, dari kata jari, jara yajri, mengalir, berlari, tetap ngalir, ada terus. Orangnya udah berhenti, nggak bisa beramal, udah mati nih, tapi amalnya tetap produktif. Ya, misalnya kita membangunkan sumur di daerah yang susah, kekeringan sumur di sana. Ya, kita sudah wafat, tapi sumur itu masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, sumur itu masih dimanfaatkan oleh manusia, dan setiap mereka mendapat manfaatnya, kita dapat pahala dari situ. Itu adalah amal jariyah. Antum mewakafkan sesuatu di jalan Allah, antum mewakafkan masjid, antum mewakafkan tanah untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan pesantren misalnya, untuk dibangun markas tahfidzul Quran di dalamnya, ya, antum mewakafkan mushaf Al-Quran, ya, itu adalah amal-amal yang bernilai jariyah. Selama mereka mendapat manfaatnya, maka kita juga mendapat pahalanya walaupun kita sudah wafat. Ya, amal saleh adalah amal ibadah secara umum. Ya, amal jariyah juga termasuk dalam amal saleh. Ya, paham ya insyaallah ya. Assalamualaikum. Pertanyaan dari ibu-ibu sepertinya ini ya. Bagaimana bila seseorang mengkhawatirkan ekonomi lemah hingga apa ini ya? Hingga tidak bisa ya. Hingga tidak bisa menolong agama Allah di keluarga dan lingkungan. Kan dakwah perlu dana. Baik, betul. Bagaimana bila seseorang mengkhawatirkan ekonomi lemah? Ini ekonomi personal atau ekonomi negara nih yang dimaksud nih? Ekonomi masyarakat? Intinya begini,
kita tidak diperintahkan untuk menjadi orang miskin. Oke. Akan tetapi orang miskin juga memiliki fadilah dibanding orang kaya. Orang kaya yang memiliki fadilah adalah orang kaya yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Makanya apa? Tadi disebutkan apa? Yang boleh kita hasad atau kita iri kepadanya, ya. Ghibtah, hasad dalam artian positif, adalah orang kaya yang siang malam dia infakkan hartanya di jalan Allah. Oke? Itu kita boleh iri, betul? Artinya kalau kita mau kaya, tujuan kita harus itu. Paham? Kalau kita kepingin kaya, ya, tujuan kita biar kita bisa ngasih orang-orang yang membutuhkan, ya, tempat-tempat yang membutuhkan uluran tangan kita, ya, menyupport kegiatan dakwah. Oke? Seperti itu. Maka pernyataan ibu ini yang tadi bertanya nggak salah, ya. Cuman itu bukan pernyataan yang bertolak belakang antara seseorang yang menginginkan ekonominya bagus dan juga kehidupan beragama. Itu nggak bertentangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Salah satu yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah usia muda yang digunakan untuk apa? Jika usia saat muda saya lebih banyak digunakan untuk maksiat. Jika usia saat muda saya lebih banyak digunakan untuk maksiat karena saat itu belum tahu dan terpengaruh oleh lingkungan teman-teman yang tidak baik. Bagaimana dengan saat ini yang usia saya sudah tidak muda lagi dan rasanya menyesal sekali jika mengingatnya. Syukran. Maka pergunakanlah usia yang sekarang ini untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, ya. Karena taubatnya seseorang itu menghapuskan dosanya di masa lalu. Bahkan dosa yang terbesar, kekufuran, seorang yang tidak menyembah Allah sekalipun, ketika dia bertaubat, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, dia menyudahi kekufurannya itu, ya, Islamnya dia dengan dia mengucapkan syahadat dan dia meyakini isi syahadat itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu, padahal dosanya adalah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi dengan dosa-dosa maksiat lainnya, ya. Asalkan kita benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah akan memperkenankan taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita, insyaallah taala. Bolehkah seorang wanita nge-share foto ikhwan di grup akhwat? Waduh, ini maslahatnya apa ya? Ya kalau info orang hilang nggak apa-apa, kan biar bisa diidentifikasi, ya. Dan apa termasuk ikhtilat foto yang ada ikhwan akhwat campur baur? Anda tidak menyarankan ikhwan dan akhwat berada dalam satu grup kecuali karena hajah, oke? Ada keperluan, ya. Akan tetapi mereka harus tetap menjaga adab, ya. Mohon difahami, di antara adabnya tidak perlu menge-share atau membagikan foto yang tidak perlu. Misalkan ada satu grup ini isinya DKM masjid, di situ ada anggota DKM masjid yang laki-laki, ada anggota DKM masjid yang perempuan. Kira-kira etis tidak secara adab, ya? Ada seorang akhwat yang nge-share foto lagi makan keluarga, nggak perlu. Untuk apa? Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya nggak ada. Bahkan bisa menimbulkan berbagai kerusakan, dari mulai ain, orang hasad, ya. Ntar ada khawatir laki-laki yang merusak rumah tangga dia dan lain sebagainya. Nggak boleh. Dan juga sebaliknya, ngapain di grup akhwat nge-share foto laki-laki? Ya, makanya anak tanya tujuannya untuk apa tadi kan? Ketika di situ ada maslahatnya, insya Allah nggak ada masalah. Oke? Tapi kalau nggak ada hajat di situ, maka ini tidak perlu, ya.
dihindari saja. Wallahu a'lam. Orang tua saya sering marah kalau saya nggak buka toko saya karena ikut kajian. Oke. Bagaimana saya menjelaskan kepada beliau agar bisa mendukung saya untuk mengutamakan akhirat? Syukran Ustaz. Diajak kajian orang tuanya, biar tahu lezatnya majelis ilmu, biar dapat manfaatnya. Terkadang tuh seseorang menjustifikasi sesuatu, menilai sesuatu karena belum tahu nilainya. Betul? Ya. Dan ini tidak dijelaskan apakah tokonya milik orang tuanya atau tokonya milik dia sendiri, kan kita nggak tahu. Ya. Tapi intinya kalau kita berusaha memahamkannya, ya misalkan diajak ke kajiannya, ya, setelah orang tua itu tahu value-nya dari kajian ilmiah, mendatangi majelis ilmu, insya Allah akan mendukung, ya. Jadi nggak perlu dijadikan bahan perdebatan, tapi diberitahu dengan cara yang ma'ruf, insya Allah mereka akan paham, ya. Ustaz, bolehkah berdoa meminta kaya? Boleh, ya. Tadi yang katakan nggak boleh, kita tidak diperintahkan untuk menjadi miskin. Terkadang juga di benak kita seakan-akan Nabi SAW adalah orang yang sangat miskin. Betul nggak? Apakah Nabi miskin? Gimana cara infaknya ke istri yang begitu banyak? Di antara kebiasaan Nabi adalah membeli kebutuhan setahun untuk istri-istrinya semuanya. Antum misalnya punya istri 4 nih, misal contoh. Enggak ya Bu ya, ini contoh aja. Antum langsung berikan kepada mereka kebutuhannya setahun, langsung untuk 4 istri antum. Berarti antum miskin atau enggak? Enggak dong, ya kan? Cuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau. Beliau ini selalu cepat menghabiskan hartanya di jalan Allah, gak dibiarin lama-lama, gak ditimbun, ya. Makanya beliau hidupnya tidak mewah sama sekali, ya. Pas, cukup, ya. Terkadang beliau diriwayatkan dalam satu hadis, 1 bulan lebih dapurnya tidak mengeluarkan asap karena nggak ada bahan yang dimasak, nggak ada daging, nggak ada gandum, ya. Makannya kurma. Kadang beliau puasa karena itu, ya. Karena tidak ada bahan makan, akhirnya beliau puasa sunnah. Tapi bukan berarti beliau ini hidup di atas kemiskinan seumur hidupnya, bukan, ya. Bahkan beliau pernah menginfakkan di jalan Allah 100 ekor onta. Ini orang miskin aja kira-kira. 1 onta aja mahal, ini 100 ekor onta itu nggak murah, ya. Berarti kalau 1 onta misalnya 1 onta harganya 50 juta aja misalnya. Kali 100 berapa berarti? Banyak banget, ya kan? Jadi boleh nggak kita berdoa minta kaya? Boleh, ya. Tapi mampukah kita ketika kita mendapat kekayaan itu? Ya, itu juga harus diminta di dalam doa kita, ya. Misalkan dia minta, ya Allah jadikan aku orang yang kaya, berkemampuan untuk membantu orang lain, ya. Jangan cuma kaya doang, ya. Tapi begitu, akhirnya apa? Tidak membawa keberkahan kekayaannya itu, ya. Ustaz, dulu waktu zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid boleh untuk tempat istirahat dan untuk tidur. Namun zaman sekarang masjid tidak sama sekali boleh untuk tidur. Apa yang membuatnya berubah seperti itu? Yang membuat berubah peraturan DKM.
Ya, yang membuat berubah adalah peraturan DKM. Mungkin dilihat mudaratnya ketika banyak orang tidur di dalam ruangan sholat, ya. Mungkin ada yang ngiler, ada yang, ya kan, ada yang mengganggu orang sholat, ada yang ngorok keras mungkin, ya kan. Sehingga itu akhirnya apa? Menimbang antara maslahat dan mudarat. Ya, bagusnya kasih ruang space untuk istirahat, misalnya sedikit terpisah dari orang-orang, tempat orang-orang sholat, ya. Karena fungsi masjid itu sangat banyak, ya. Bahkan di zaman Rasulullah itu sampai apa? Mengikat tawanan perang aja di masjid, di tiang masjid mereka diikat, ya. Seperti itu. Di antara hikmahnya, tawanan-tawanan perang ini kan orang-orang kafir. Mereka ngelihat bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabatnya di masjid. Bagaimana ngelihat Nabi ini ngajarin mereka, ngelihat bagaimana mereka sholat. Jadinya mereka bisa menunjukkan keindahan Islam itu sendiri di pusatnya kegiatan kaum muslimin, yakni di masjid. Ustaz, adakah yang namanya puasa Nabi Idris dan yang saumnya setiap hari tanpa ada jeda sekalipun? Adakah dalilnya Ustaz? Allahu a'lam. Ana nggak tahu puasa Nabi Idris, ana belum tahu, ya. Sedangkan hukum asalnya di dalam beribadah itu, kalau kita nggak tahu dalilnya, ya jangan kerjakan, jangan dibalik. Mana larangannya? Kan ini baik. Oke? Jangan dibalik seperti itu. Hukum asal dalam ibadah itu nggak boleh kalau nggak ada tuntunannya. Nggak boleh kalau nggak ada dalilnya. Tapi kan ini baik. Antum sudah menghukumi baik, sulit, repot kalau begitu, ya. Berarti antum lebih tahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan secara tidak langsung seakan-akan, ya, menuduh bahwasanya Rasulullah itu nggak tahu apa yang baik untuk umatnya, ya. Oke, bisa difahami, ya. Hukum asalnya sesuatu yang bersifat ibadah itu apa? Nggak boleh, haram, kecuali ada tuntunannya, ada dalilnya. Ya, begitulah kita beragama, mengikuti dalil. Ya, ketika ada dalil yang menunjukkan, kita bismillah, kita kerjakan dengan segenap kemampuan kita. Ya, ketika nggak ada, ya kita berusaha menjauhinya. Ya. Dan kita nggak perlu mentoleransi perbuatan seperti itu ketika ada yang mengundang kita. Oh, nggak apa-apa, saya datang aja, karena toleransi. Nggak perlu, ya. Nanti ada yang ajak antum puasa Nabi Idris, antum bilang toleransi juga, kan? Repot. Ya, seperti itu. Kita cukupkan kajian kita hari ini. Semoga kita mendapat keberkahan, ya, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mendapat manfaat, menambah khazanah ilmu kita, menambah keimanan kita, ya. Dan satu-satunya zat yang bisa memberi itu semua kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wa huwal qadiru alaihi. Wa naktafi bihadzal qadr. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Jazakumullah khair atas apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Ahad tanggal 20 Oktober 2024 jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Niga Fatahullah dengan tema agar rutinitas menjadi ibadah. Qadarullah Ustaz Nabi Umar Bakar sedang berhalangan, semoga Allah memudahkan urusannya. Semoga kita dimudahkan dalam setiap bentuk ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hukum dasar ibadah itu kan terlarang, Ustaz, ya? Terus kita pakai dalilnya apa, Ustaz? Kalau dalilnya apa? Kalau saya gitu